Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kami dapat menyelesaikan tugas kelompok kami. Adapun topik yang akan kami bahas saat ini ialah pengembangan obat dan alkes pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Azhara Siti Mahdi Afandi. Di sini saya sebagai moderator, pemandu diskusi saat ini. Adapun nama anggota-anggota saya yang membawa materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana Putri Puspitawati dari kelompok 4. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Saya akan menjelaskan tentang definisi obat. Obat adalah suatu zat yang digunakan untuk diagnosa pengobatan, melunakkan, penyembuhan, atau pencegahan penyakit pada manusia atau pada hewan. Obat pada dosis yang benar akan bersifat menyembuhkan. Akan tetapi pada dosis yang salah, obat akan menimbulkan toksin atau racun. Ilmu-ilmu yang mempelajari tentang obat yaitu ilmu farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik, farmakoterapi, dan toksikologi. Definisi dari ilmu-ilmu yang ada. Yang pertama, farmakologi. Farmakologi yaitu ilmu yang mempelajari mekanisme kerja obat dalam menimbulkan efek biologis dan efek samping obat dan pengelolaan obat berdasarkan cara kerjanya. Farmakokinetik yaitu ilmu yang mempelajari absorpsi atau penyerapan obat, distribusi atau penyaluran obat, metabolisme atau penyerapan obat dalam metabolisme itu obat dikelola dalam tubuh, dan ekskresi atau pengeluaran obat. Farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari cara kerja obat dan efek obat terhadap fungsi berbagai obat dan pengaruh obat terhadap reaksi biokimia. Selanjutnya yaitu farmakoterapi. Farmakoterapi yaitu ilmu yang mempelajari penggunaan obat untuk penyembuhan penyakit. Selanjutnya, toksikologi yaitu ilmu yang mempelajari keracunan bahan kimia terutama obat. Penggolongan obat berdasarkan sumbernya. Yang pertama, obat alamiah, yaitu obat yang terdapat di dalam tanaman, hewan, dan mineral. Contohnya ikan, belerang, kalsium, bromida. Selanjutnya, obat semi-sintetik. Obat hasil sintetis yang bahan dasarnya terdapat dari alam, contohnya yaitu morfin menjadi kodein. Selanjutnya, obat semi-sintetik murni. Obat ini yaitu obat yang bahan dasarnya tidak berkhasiat setelah disintetis, akan didapatkan senyawa dengan khasiat farmakologis. Contohnya analgetika, antihistamin, dan diuretik. Dari 252 obat pada daftar obat esensial dan yang dikeluarkan oleh WHO, sumber-sumber obat yang dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, sintetis kimia, kadarnya ada 48,9%. Yang kedua, semi-sintetik, kadarnya 9,5%. Selanjutnya, mikroorganisme, kadarnya 6,4%. Yang keempat, vaksin 4,3%, sera 2%, mineral 9,1%, tumbuh-tumbuhan 11,1%. Dan yang terakhir dari hewan, kadarnya 8,7%. Adapun macam-macam efek obat. Yang pertama, onset dan durasi efek obat terhadap tubuh dipengaruhi oleh formulasi obat dan cara pemberian obat, dan efek obat bersifat lokal atau sistemik. Macam-macam efek obat. Yang pertama, efek terapi. Yang kedua, efek samping. Yang ketiga, efek teratogenik. Yang
Usaha penemuan obat baru pada umumnya bersifat coba-coba. Yang kedua, biaya pengembangan obat baru sangat mahal dan memakan waktu yang lama. Yang ketiga, perlu adanya pengembangan obat secara terarah atau rancangan obat rasional. Adapun rancangan obat rasional yaitu usaha untuk mengembangkan obat yang telah ada, yang sudah diketahui struktur molekul dan aktivitas biologisnya atas dasar penalaran yang sistematik dan rasional dengan mengurangi faktor coba-coba seminimal mungkin. Uji klinis terdiri dari 4 fase. Kalau menurut uji pada hewan sehat untuk pada manusia. Selanjutnya fase kedua, soal obat diuji pada pasien tertentu. Dia masih indikasi pada penyakit yang diobati. Fase ketiga, melibatkan kelompok besar pasien. Obat baru digunakan efek dan dampaknya terhadap pembanding yang tidak diketahui. Setelah obat dengan berbagai usia dan ini dilakukan dalam jangka waktu lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Menjamin alat kesehatan yang beredar aman, bermutu, bermanfaat, terjangkau dan tepat guna. Definisi alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan usia, dan membentuk struktur dan memperbaiki organ tubuh. Tujuannya ialah diagnosis, pencegahan, pemantauan atau perlakuan pengurangan penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, diagnosis, pemantauan, pengurangan atau kompensasi kondisi sakit. Yang ketiga, menyelidikkan penggantian, pemodifikasian, mendukung anatomi atau proses fisiologi. Yang keempat, menghalangi pembuahan. Yang kelima, desinfeksi alat kesehatan dan menyediakan informasi untuk tujuan medis. Baik, di sini ada alat kesehatan sepanjang peradaban manusia. Yang pertama, braces gigi berusia 2000 BC, instrumen bedah dari tembaga dari 600 sampai 200 BC, gigi nubet cair dari masa Mesir kuno, prostesis untuk anggota tubuh yang rusak. Kebutuhan alat kesehatan sepanjang usia manusia, kebutuhan alat kesehatan akan terus bertambah. Teknologi kesehatan mengalami perkembangan besar di area digital dan teknologi
riset. Yang kedua, peningkatan sarana reproduksi alat kesehatan untuk persyaratan mutu mengacu SEO 103.485.2003 dan cara pembuatan alat kesehatan baik CPAKB. Yang ketiga, meningkatnya penelitian dan pengembangan alat kesehatan. Dan yang keempat, peningkatan ketersediaan bahan baku dalam negeri. Tahap ketiga 2020 sampai 2022. Yang pertama, tercapainya kemandirian alat kesehatan teknologi tinggi berbasis riset. Yang kedua, peningkatan investasi industri alat kesehatan. Yang ketiga, peningkatan sarana reproduksi alat kesehatan memenuhi masyarakat untuk mengacu SEO 103.485 dan CPAKB. Yang keempat, penurunan peredaran alat kesehatan impor. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.